Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Teman-teman, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kajian rutin malam Kamis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun an-niyatu thalathu darajatin. Fasal baru membahas tentang niat. Jadi yang dimaksud niat ini adalah niat sholat. Karena kemarin baru saja selesai pembahasan tentang rukun sholat. Di antara rukun sholat ada yang namanya niat. Nah, ini yang dimaksud niat nih, niat sholat. Niat sholat itu salasu darajatin, ada 3 tingkatannya. Ada 3 levelnya. Yang pertama, in kanatis sholatu fardhon. Ini kita baca dulu sampai selesai, nanti kita jelasin. In kanatis sholatu fardhon, kalau sholatnya adalah sholat fardu. Sholat fardu, jadi kita lagi ngomong niat. Bahwa niat itu ada 3 tingkatannya. 3 tingkatannya tergantung jenis sholatnya. Yang pertama, jenis sholatnya sholat fardu. Niatnya bagaimana gitu maksudnya. Sholat fardu itu ada 5 waktu plus ditambah sholat nazar dan juga sholat qadha. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian sholat qadha, yang ke-7 sholat nazar. Itu wajib tuh. In kanatis sholatu fardun, kalau sholatnya adalah sholat fardu, wajaba, maka wajib di dalam niatnya qasdul fi'li, menyengaja untuk mengerjakan sholat. Jadi maksudnya wajib di dalam niatnya itu menyebutkan jenis pekerjaannya. Apa pekerjaannya itu sholat. Gitu. Yang beberapa kita menyebutnya usolli. Tapi kemarin kita belajar tentang niat itu nggak perlu pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Kalimatnya saya sholat gitu. Pertama, qasdul fi'li, menyebutkan pekerjaannya. Yang kedua, wata'inu, jenis daripada sholat itu. Udah disebutin sholatnya, kemudian sholatnya sholat apa? Zuhur, apa maghrib, apa isya, apa subuh, apa asar. Jadi disebutin pertama sholatnya, disebutin saya sholat usolli. Yang kedua jenisnya sholat apa? Sholat fardu, sholat zuhur apa sholat asar. Wal fardiyah, yang ketiga penyebutan hukum sholatnya itu sholat yang tadi disebutin. Jadi kalau digabungkan maka sholat fardu itu niatnya harus 3. Jadi ketika takbiratul ihram itu Allahu Akbar, hati ini kemudian menguatkan niat saya sholat zuhur fardhon gitu. Gambar saya ini enggak? Goyang-goyang enggak? Enggak ya? Enggak, Ustaz. Oh enggak, berarti layar saya yang kudu diganti. Komputernya layarnya begitu buruk. Jadi ada 3. Kalau sholatnya fardu 3. Usolli fardhu. Jadi sebutin 3. Minimal 3. Jumlah rakaat nggak apa-apa, nggak disebutin. Makmu mustaqbilal kiblah nggak disebutin, nggak apa-apa. Lillahi ta'ala nggak disebutin, nggak apa-apa. Yang penting 3. Jadi ketika sholatnya sholat fardu, maka niatnya itu harus mencakup fardu. Nah, fardunya disebutin karena ada sholat yang aslinya fardu tapi hukumnya sunnah, yaitu sholat fardu yang dikerjakan kedua kalinya di waktunya. Seperti orang yang sholat zuhur
Dia sholat zuhur atau sholat apapun lah. Dia sholat zuhur di masjid, kemudian pulang dari masjid, dia ke rumah. Kemudian dia lihat istrinya, ibunya ingin sholat berjamaah, akhirnya dia sholat lagi. Nah, sholat lagi yang kedua di rumah ini adalah sholat fardu yang dikerjakan kedua kalinya. Ini namanya sholat mu'adah. Sholat mu'adah, sholat ulangan. Hukumnya sunnah dan syaratnya berjamaah. Jadi ini sholat fardu yang dikerjakan kedua kalinya, hukumnya sunnah. Jadi dia niatnya, saya niat sholat zohor sunnah gitu. Kenapa zohor sunnah? Karena ini sholat yang kedua gitu. Makanya harus 3 nih. Jadi kalau sebentar kita jelasin kenapa harus 3. Jadi kalau sholat fardu niatnya harus mencakup 3 hal. Dia sebutkan sholatnya, jenis sholatnya, dan hukum sholatnya. Itu yang pertama. Wa in kana, dan sholat fardu ini termasuk fardu kifayah ya. Sholat jenazah juga sama. Sholat jenazah juga sama. Sholat fardu apa namanya fardu kifayah. Wa in kanat nafilatan, tapi kalau sholatnya sholat sunnah, muaqqatatan, sholat sunnah yang punya waktu khusus. Sholat sunnah punya waktu khusus. Contohnya apa? Qobliyah, ba'diyah. Itu sholat sunnah. Waktunya khusus. Waktunya setelah masuk waktu sholat. Sebelum sholat fardunya kalau qobliyah. Setelah sholat fardunya kalau ba'diyah. Kemudian sholat sunnah yang punya waktu sholat duha. Itu sholat sunnah yang punya waktu. Yaitu pagi ketika matahari mulai meninggi sampai matahari pas di atas kepala manusia. Kemudian sholat sunnah witir. Witir dikerjakan setelah isya sampai terbit fajar. Kemudian sholat sunnah apalagi yang punya waktu, seperti sholat sunnah Idul Fitri. Nah, itu sholat sunnah yang punya waktu, waktunya khusus. In kanat nafilatan muaqqatatan, kalau sholatnya, tadi sholat fardu tuh, sholat fardu harus 3. Sholatnya, jenis sholatnya, hukumnya. Tapi kalau sholatnya sholat sunnah yang punya waktu, qaratibatin, seperti sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu nama lain daripada sholat sunnah yang punya waktu khusus gitu. Namanya rotib. Rotib itu terjadi terulang-ulang, namanya rawatib jamaknya. Qobliyah, ba'diyah. Auzati sababin, atau sholat yang punya sebab. Dia sholat sunnah nggak ada waktu khusus, cuman ada sebabnya. Apa contohnya? Seperti tahiyatul masjid. Orang kapan aja masuk masjid boleh. Ketika masuk masjid jam berapapun, dia punya kesunahan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Karena sebabnya terjadi, yaitu masuk masjid. Kemudian istisqa, minta hujan. Sebabnya karena kekeringan. Kemudian sholat yang punya sebab gerhana. Sebabnya adalah terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Jadi ini sholat sunnah tapi punya sebab. Waktunya nggak ada waktu khusus. Terjadi gerhana bulan awal habis maghrib, habis isya, tengah malam, pokoknya nggak ada waktu khusus. Yang penting ada sebabnya. Kalau sholat sunnahnya sunnah yang punya waktu atau sunnah yang punya sebab, wajib qasdul fi'li, dia wajib qasdul fi'li, menyengaja nyebut perbuatan sholatnya, usolli, saya sholat, wa ta'yin, dan jenisnya. Dan nggak perlu menyebut hukumnya. Kalau tadi yang wajib kan 3. Saya sholat zuhur fardu. Nah kalau sunnah muaqqatah, sunnah yang punya waktu dan sunnah yang punya sebab cuma 2 aja. Saya sholat tahiyatul masjid. Hukumnya sunnah apa wajib nggak perlu disebut. Karena pasti hukumnya cuma 1, yaitu sunnah. Saya sholat istisqa. Allah. Jadi Allah ketika Allah Akbar, saya sholat istisqa. Nah, kemarin kita bahas soal niat tuh bahasa Indonesia aja gitu. Jadi nggak ada masalah kalaupun nggak harus pakai bahasa Arab. Wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Cuman 2 wajibnya. Wajib nyebut sholatnya, wajib nyebut ta'yinnya, jenisnya. Gitu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, in kanat nafilatan mutlaqatan.
Kalau sholatnya sunnah mutlak, sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak ada khusus waktu, tidak ada sebabnya. Orang mau sholat aja, hati gelisah nih, gitu. Pikiran kacau nih, sholat gitu. Sholat dia 2 rakaat gitu. Nggak ada sebabnya, artinya tidak ada sebab dengan seperti itu yang muncul ada riwayat gitu. Mau nulis buku dia sholat, mau jual mobil dia sholat dulu, mau apapun dia sholat dulu. Jadi sholat sunnah mutlak yang tidak punya waktu, tidak punya sebab, begitu kan ya. Dan itu banyak dilakukan oleh ulama kita, guru-guru kita. Sebelum nulis buku dia sholat dulu. Imam Al-Bukhari itu dikatakan satu bab itu sholat dulu 2 rakaat. Sebagaimana Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani salah satu ulama Syafi'i, itu setiap satu masalah, itu kitab Imam Al-Muzani kan kitab fikih, masalahnya ribuan. Jadi setiap satu masalah dia tulis, dia sholat dulu 2 rakaat. Ada ribuan masalah. Berarti dalam menyelesaikan buku ini dia sudah melaksanakan 2 kali 2 rakaat sekian ribu kali nih. Itu sholat sunnah yang nggak ada waktunya. Ya kapan aja, sesuka-suka saya aja. Yang penting bukan waktu terlarang, ya kan? Bukan waktu terlarang itu bukan ketika terbit matahari, bukan ba'da subuh, bukan ba'da asar, bukan ketika terbenam, bukan ketika matahari pas di atas kepala manusia gitu. Maka kalau sunnahnya sunnah mutlak, wajaba qasdul fi'li, maka wajaba dia wajib qasdul fi'li faqat, menyengaja sholatnya aja. Cuman sebutin, saya Allah dalam hati saya niat sholat, udah gitu aja. Karena sunnah mutlak gitu. Nah, al-fi'lu yang disebut tadi, qasdul fi'li, menyengaja melakukan, yang dimaksud al-fi'lu itu usolli. Jadi kalimatnya diajarin usolli. Ta'yin yang disebut ta'yin itu zuhron. Usolli zuhron. Fardon. Au asron wal fardiyah, dan yang disebut fardiyah, kefarduan adalah fardon. Fardon yaitu makna fardonnya. Jadi hukum fardunya. Jadi maksudnya niat itu 3. Kalau sholatnya sholat fardu, niatnya harus 3. Sholatnya, jenisnya, sama hukum fardunya. Kalau sholatnya sunnah muakkotah, sunnah yang punya waktu, dan sunnah yang punya sebab 2. Sholatnya sama jenis sholatnya. Saya sholat istisqa, saya sholat tahiyatul masjid. Jadi nggak perlu nyebutin hukumnya, karena hukumnya pasti cuma 1 doang. Nah kemudian kalau sholatnya sunnah mutlak, maka cukup 1 aja yang disebutin, yaitu sholat. Saya niat sholat, yaitu udah sholat aja. Sholatnya apa? Enggak. Berarti jumlah rokat nggak disebutin. Jumlah rokat nggak disebutin. Mustaqbilal kiblah nggak usah disebutin. Qodoan apa adan nggak usah disebutin. Yang penting 3 kalau sholat fardu, 2 kalau sholat sunnah ada waktunya, 1 kalau sholat sunnah mutlak. Nah kenapa ada 3 ini? Artinya sholat fardu harus 3 nyebutnya, sholat sunnah. Kenapa? Karena ada sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadisnya semua kita apa? Maknanya juga kita mungkin tahu, tapi sedikit orang yang mengerti maksud hadis ini. Kata Nabi Muhammad, seluruh ibadah itu bergantung dengan niatnya. Lebih umum lagi, seluruh amal pekerjaan, wabil khusus ibadah. Dan setiap kita, walikulli imri'in ma nawa, dan setiap kita nih orang-orang ini, setiap kita tuh pasti akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, gitu. Nah, hadis ini kata Imam ada namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti, punya kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Dari hadis ini maka niat itu punya fungsi, punya job desk. Job desk niat itu yang pertama membedakan antara ibadah dan kebiasaan yang teknisnya mirip. Ada beberapa pekerjaan biasa, kebiasaan kita, itu yang punya kemiripan dengan ibadah. Contohnya mandi.
Mandi biasa dengan mandi janabah ini mirip, sama-sama basahin badan seluruhnya dengan air. Maka kalau ada orang yang punya hadas besar, entah karena setelah berhubungan badan dengan istrinya atau karena keluar air mani, maka wajib dia angkat hadasnya. Bagaimana ngangkat hadasnya? Mandi. Apa bedanya mandi mengangkat hadas dengan mandi biasa? Enggak ada bedanya. Sama-sama guyuran. Maka untuk dikatakan bahwa ini guyuran adalah ibadah, yang ibadahnya ini membuat dia terbebas dari hadas besar, maka perlu diberikan tanda. Bahasa sederhananya perlu dikasih merek agar dia berbeda dengan kebiasaan, karena teknisnya mirip sama kebiasaan. Maka mandinya harus pakai niat. Buat apa niat itu? Likulli imri'in manawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka kalau dia masuk kamar mandi tanpa ada niat sedikit pun, bersih badannya, hilang bau badannya, segar tubuhnya, tapi hadas besarnya masih ada. Karena itu kebiasaan. Maka agar kebiasaan ini berubah nilainya menjadi ibadah, kasih niat, berikan merek bahwa mandi ini untuk mengangkat hadas besar fardu lillahi ta'ala, atau enggak perlu ta'ala. Itu fungsi niat, membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Karena ada kebiasaan yang teknisnya mirip. Sebagaimana iktikaf, itu kebiasaan nongkrong di masjid dengan ibadah sama-sama diam. Walaupun pekerjaan di dalamnya dia main HP, kalau di niatnya iktikaf dapat iktikaf. Gitu. Nah, fungsi niat yang kedua membedakan antara ibadah dengan ibadah yang teknisnya mirip tapi punya hukum berbeda. Contohnya puasa, sholat juga sama. Puasa itu semua jenis puasa, baik puasa fardu atau puasa sunnah, sama-sama menahan lapar dari mulai subuh terbit fajar sampai terbenam matahari maghrib. Lalu mana yang membedakan bahwa ini puasa sunnah, ini puasa wajib? Ketika datang hari Senin orang ingin mengqadha puasa Ramadan yang terdahulu, maka agar membedakan puasanya dengan puasa sunnah hari Senin, mana yang membedakan? Membedakan adalah niatnya. Makanya ketika awal atau menjelang subuh atau malam setelah maghrib, dia kudu niat. Saya niat puasa besok qadaan sebagai puasa qada Ramadan lillahi ta'ala fardhon. Begitu. Maka kalau dia tidak niat, kemudian datang subuh dia makan, sahur, mulai puasa, maka dihitung sebagai puasa di hari itu, hari Senin. Dia tidak dihitung sebagai puasa fardu. Kenapa tidak dihitung? Karena nggak ada niatnya. Gitu. Jadi fungsi niat itu membedakan antara ibadah dengan ibadah yang teknisnya mirip. Di dalam sholat, ada ibadah sholat yang sama teknisnya seperti itu. Maka harus dibedakan. Seperti apa ya, zuhur dengan asar itu kan sama. Tapi kan beda waktu. Ustaz. Waktu beda bukan berarti tidak boleh mengerjakan di waktu yang lain. Karena orang musafir zuhur asar satu waktu. Atau orang ketiduran. Dia tidur jam 10, bangun jam 5 sore misalnya. Maka dia harus mengerjakan sholat zuhur yang ketinggalan plus sholat asar karena itu waktunya asar. Mana bedanya zuhur dengan asar? Sama-sama 4 rakaat. Ada tahiyat awal yang sama. Yang membedakan adalah niat. Maka ketika orang niatnya keliru, dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya keliru, keliru juga ibadahnya. Itu pentingnya niat di situ. Begitu. Makanya ketika sholat fardu ada 3 yang wajib dijelaskan. Takbir begini itu, ruku begitu, itu apa? Sholat. Gitu. Bukan mau nyembah siapa. Ini ritual sholat. Sholat apa? Sholat kan banyak. Zohor, asar, maghrib, isya, subuh, qadha, sholat zohor. Nah, zohornya zohor apa? Yang wajib apa yang sunnah? Karena ada sholat zohor sunnah.
yaitu sholat zuhur yang dikerjakan kedua kali di waktunya. Tadi saya bilang, enggak ini sholat fardu, saya niat sholat fardu zuhur lillahi ta'ala. Setelah 3 ini disebutin lagi enggak perlu. Karena 3 ini sudah memberikan kekhususan, sudah memberikan spesifikasi yang lengkap terhadap ibadahnya yang membuat dia berbeda dengan ibadah yang mungkin teknisnya mirip. Sholatnya sholat zuhur, udah nggak ada lagi yang membuat dia berbeda. Udah 3 ini cukup, begitu. Karena ada sholat zuhur yang sunnah. Tadi saya contoh, dia sholat di masjid berjamaah, kemudian dia pulang ke rumah, istrinya, ibunya mau sholat berjamaah, dia boleh sholat lagi tuh. Sholat zuhur yang kedua kali itu hukumnya sunnah. Sholat fardu yang dikerjakan kedua kali masih di waktunya hukumnya sunnah. Namanya sholat mu'adah. Ini hukumnya sunnah alias bagus. Syaratnya satu, syaratnya berjamaah. Artinya kalau orang mau ngulangin sholat harus berjamaah. Kalau nggak berjamaah itu jadinya bikin-bikin aturan sendiri. Bahasanya bid'ah begitu. Bahasa ulama fikihnya bid'ah yang tidak sampai pada kekufuran. Jadi ini kenapa ada pembagian niat tadi itu. Tadi karena innamal a'malu binniyat. Sedangkan sholat sunnah yang punya sebab cukup 2 aja. Itu ngangkat tangan, ruku dan seterusnya. Ngapain? Ini namanya pekerjaan sholat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Disebutin nggak hukumnya fardhu apa sunnah? Nggak perlu. Karena tahiyatul masjid sudah spesifik. Karena tidak ada hukum yang kedua untuk tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid hukumnya cuma 1 sunnah. Kan gitu. Makanya cukup saya sholat tahiyatul masjid. Saya sholat istisqa. Saya sholat gerhana. Saya sholat qobliyah, zuhur. Saya niat ba'diyah asar. Saya niat ba'diyah zuhur. Saya niat witir. Saya sholat witir. Saya sholat duha. Jadi cukup disebutkan sholat dan jenisnya tanpa harus hukumnya, karena 2 penyebutan itu sudah cukup membedakan dan memberikan pengkhususan terhadap ibadah ini agar tidak sama dengan ibadah yang lain. Gitu. Jadi itu kenapa. Sedangkan sholat sunnah mutlak begitu, ini hukumnya cuma 1 niatnya, yaitu saya niat sholat aja. Gitu. Tidak tidak dikasih merek? Ya karena nggak ada mereknya, ini cuma sholat aja. Sholat sebagai ibadah macam-macam tujuannya. Ada orang menenangkan hati, ada orang ngasih minta petunjuk, sholat istikharah, ada orang macam-macam gitu. Jadi ini penjelasan terkait dengan kenapa ada pembagian niat dan kenapa niat harus dirangkum dan dijelaskan beberapa jenisnya. Kalau sholat fardu 3, sholat sunnah muaqqatah 2, sholat sunnah mutlak cukup 1. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan minggu depan. Bahas soal syurutu takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram itu ada 16. Banyak. 16 takbiratul ihram. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Hendy untuk kita buka sesi tanya jawab dan diskusi. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, makasih penjelasannya Ustaz. Alhamdulillah. Terkait niat ini emang selalu diulang-ulang ya Ustaz. Awal Safinatun Najah juga ada pembahasan niat gitu ya. Terus dan sering hampir di semuanya itu pasti niat itu yang ditekankan gitu ya Ustaz ya, karena semuanya awal dari niat setiap ibadah itu ya Ustaz ya. Iya, betul. Oke. Untuk teman-teman yang mau nanya silahkan bisa raise hand atau chat. Sebelum nunggu yang nanya, kadang-kadang nih Ustaz kalau teman atau siapa gitu suka bingung masalah niat, pengen sholat tahajud deh tapi nggak tahu niatnya apa. Jadinya malah nggak sholat, atau nggak tahu bahasa Arabnya apa, panjang banget soalnya gitu kan. Iya. Kayak gitu, apa sih Ustadz? Kadang-kadang kalau kita nggak tahu mana yang harus diucapinnya, mana yang harus rukunnya untuk itu kan jadi susah. Seakan-akan semuanya harus diucapin, sholi, fardu, asri, gitu-gitu ya. Ya.
bahasa Indonesia itu boleh atau enggak, terus harus gimana Ustaz? Kadang-kadang mereka Iya, nanya, kemarin sudah kita singgung tuh ya. "Hmm, Jadi saya itu lebih banyak ngajarin niat ibadah itu dengan bahasa Indonesia. Karena yang jadi standar tuh bukan bahasa Arabnya, yang jadi standar adalah apa yang terucap dalam hati gitu. Dan bagi sebagian orang mungkin beberapanya baru mengenal bahasa Arab atau mungkin sama sekali nggak kenal bahasa Arab. Maka kalau disuruh usolli fardhu zuhri arba'a rakaat itu menyulitkan. Maka saya sarankan untuk niat itu cukup dengan bahasa Indonesia dan memenuhi standar yang tadi gitu. Jadi cukup dengan bahasa. Jadi ketika takbiratul ihram hatinya kemudian menyebut saya sholat tahiyatul masjid begitu. Jadi cukup yang tadi itu 3. Nah, kalau sholat tahajud itu adalah sholat sunnah yang punya waktu, yaitu waktunya malam sejak sejak ba'da isya sampai terbit fajar. Sebagian ulama membedakan antara tahajud dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu isya sampai terbit fajar, sedangkan tahajud ba'da raqadah. Tahajud itu harus setelah tidur. Gitu. Jadi pada intinya karena ini adalah sholat sunnah yang punya waktu, maka disebutkan 2. Saya sholat tahajud. Oh, jadi itu cukup 2 aja. Saya sholat tahajud lillahi ta'ala. Nah, untuk semua yang tadi, kalau sholatnya dalam keadaan berjamaah, maka perlu ada tambahan penyebutan dalam spesifikasi niat, yaitu spesifikasi tentang status kita apakah imam atau makmum. Kalau sholat fardu kan tadi 3, saya sholat fardu zuhur, maka tambahin saya makmum gitu, saya imam. Kalau sholat qobliyah, saya sholat qobliyah zuhur, saya makmum. Jadi kalau dalam sholat berjamaah itu harus menyebutkan statusnya, apakah dia nih imam atau makmum. Wow, lebih-lebih kalau sholat Jumat tuh. Kalau sholat Jumat wajib tuh nyebut imam apa makmumnya, begitu. Jadi dari spesifikasi yang tadi ditambahkan satu jenis lagi kalau dalam hal berjamaah, yaitu tambahan apakah dia makmum atau dia imam. Dengan bahasa Indonesia, jika memang itu memudahkan, silahkan. Kalau mau pakai bahasa Arab, jika memang mudah, bagikan. Karena sebagian orang ada yang lebih mudah dengan bahasa Arab, kan gitu. Tergantung dulu belajar pertama kalinya gimana tuh kan gitu. Maka itu sah-sah. Yang penting niat itu bukan apa yang, tapi niat itu apa yang disebutkan di dalam hati, begitu Mas Hendy. Mudah-mudahan cukup. cukup banget Ustadz, terima kasih sudah sangat jelas." Ada yang raise hand, Ibu Ayu silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, saya bertanya bukan masalah niatnya, tapi masalah sholat. Saya baru dengar masalah sholat tadi yang boleh sholat sholat mutlak. Yang misalnya pada saat mau menyelesaikan buku atau mau lagi ada masalah guna-gulana, itu sholat aja. Saya baru dengar ini dari Pak Ustadz, Ibu baru nih. Nah pertanyaannya adalah, mohon maaf nih kalau saya ada keliru pemikiran nih. Ada yang mengatakan sholawat, kita boleh sholawatan, tapi jangan berharapkan dunia. Jadi sebegitu rendahnya sholawat, gitu, sampai misalnya pengen rumah besar, aku sholawatin 1000 kali biar dapat rumah kayak rumah gede kayak gitu misalnya kayak gitu. Nah, apakah sholat juga kalau disandingkan gitu karena niatnya untuk mendapatkan dunia kayak gitu, maksudnya gimana ya gitu maksudnya Pak Ustadz? Apakah emang boleh kayak tadi kan kayak kalau sholat mutlak kayaknya ada masalah dunia gitu, tapi aku sholat gitu. Gimana gitu maksudnya Pak Ustadz? Apakah memang saya bingung ngomongnya gimana gitu ya. Saya takut Saya salah paham ngomong. maksudnya.
Ya saya tahu salah ngomong, Pak Ustadz paham kan maksudnya seperti itu. Makasih Pak Ustadz, tolong Ya, pencerahannya. Oh ternyata ada salah pemikiran dari saya. Terima kasih Pak Ustadz. sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang memang tidak ada waktu khusus dan juga tidak punya sebab khusus. Kata Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bisobri wassalah. Dan mintalah engkau pertolongan kepada Allah bisobri dengan sabar dan juga sholat. Sholat diartikan sebagai sholat. Sholat dalam arti aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Ucapan, gerakan dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, karena tidak ada waktu khusus dan juga tidak waktu khusus, maka dia boleh dikerjakan kapan aja, yang penting bukan di waktu terlarang. Gitu. Dan sebahagian ulama memang ada yang menjadikan sholat itu sebagai hobi. Artinya dalam arti pemanjaan matanya Allah jadikan bagi dia tuh ada pada sholat. Kalau kita kan lagi sumpek untuk memanjakan mata, ke puncak lah kita jalan, beli tiket lah ke Bali kita terbang, ke lihat kolam berenang lah kita, macam-macam lah. Tapi sebahagian ulama kita dan banyak itu diberikan oleh Allah kekhususan bahwa qurratu aininnya itu ada pada sholat. Qurratu ain dia itu ada pada sholat. Jadi dikit-dikit sholat. Jadi sholat jadi hobi begitu. Dan itu sah-sah saja begitu. Nah, kalau kaitannya memang apa yang disebutkan tadi, beribadah untuk mendapat apa istilahnya keduniaan. Apakah boleh kemudian sholat kita atau sholawat kita, katakanlah tadi disebut demikian, kita bersholawat itu berharap dunia. Selama harapan itu ditujukan kepada Allah, kan tidak ada yang salah. Gitu. Kita memang masih dalam level yang kita itu butuh asbab, butuh jalan untuk jadi kita ini bukan levelnya wali yang tiba-tiba datang makanan bisa kenyang, dan itu kita lihat banyak dari para ulama-ulama kita. Nah, kita ini levelnya kudu masih level asbab gitu. Yang kalau lapar ya kudu makan gitu. Itu tasbih diputer-puter nggak bikin kenyang itu. Emang levelnya beda gitu. Kita nih butuh asbab. Nah, untuk menggapai asbab-asbab itu butuh yang namanya petunjuk dan taufik dari Allah. Maka kita sholat. Kita sholat dengan ibadah ini kita mohon kepada Allah untuk diberikan jalan. Kita baca Al-Quran dengan harapan baca Al-Quran ini jadi wasilah doa kita. Doa kepada Allah wasilahnya ibadah. Bahasanya tawassul. Tawassul itu kan dengan 3 hal. Pertama yang boleh nih yang disepakati. Tawassul dengan Asmaul Husna. Jadi sebelum berdoa, ya Allah, Engkau yang Maha Rahman, Engkau yang, jadi sebut nama-nama Allah, Asmaul Husna disebut. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, ampunilah dosaku, bebaskanlah dari utang. Itu tawasul. Jadi doanya diiringi dengan Asmaul Husna. Ada tawasul dengan amal ibadah. Gitu. Jadi dia tawasul, ya Allah, dengan ibadahku, dengan baca Quranku, dengan sholawatku ini, dengan sholatku ini, aku mohon kepadamu, bebaskan saya dari hutang, sembuhkan saya dari penyakit. Dan itu kan diceritain oleh Nabi Muhammad tentang 3 orang yang terkurung dalam gua. Lalu mereka tidak mungkin bisa, secara logika tidak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali Tuhan. Lalu mereka mengungkapkan amal ibadah yang mereka pernah kerjakan sambil berdoa. Itu dalil tawasul dengan ibadah. Jadi ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini itu jadi wasilah. Ibaratnya jadi kalau bahasa orang dulu jadi perangko. Ngirim surat kalau ngandelin
apa istilahnya surat doang, kagak ada perangko kan nyampenya susah tuh. Tapi kalau pakai perangko, bisa cepat nyampe. Tergantung perangkonya yang berapa harganya. Gitu. Walaupun sekarang udah nggak pakai perangko, sekarang pakai gosen. Gosennya ada yang same day, ada yang instan, kan gitu. Kalau pakai instan rada mahal, karena rada mahal cepet nyampenya tuh. Begitu juga doa kita. Jadi doa kita itu kepada Allah, bobotnya bisa ditentukan dengan ibadah yang jadi wasilah. Puasa sepanjang hari, dan itu dilakukan banyak orang tua kita. Puasa sepanjang hari, setelah puasa dia doa, ya Allah, dengan puasa ini tolong anak saya dimudahin ujiannya. Jadi minta kepada Allah hajat-hajat dunia itu bukan keburukan, justru itu ketundukan kita bahwa memang kita ini tidak punya daya upaya kecuali Allah yang ngasih. Maka berharapnya kita untuk dapat hajat dunia kepada Allah itu udah benar. Emang kita nggak mungkin punya pihak yang bisa menunaikan hajat dunia kecuali Allah. Nah, agar hajat ini penuh dengan adab, maka mintanya dengan wasilah ibadah. Jadi ibadah dulu gitu, salawat dulu. Artinya orang bersalawat untuk minta hajat dunia itu bukan sesuatu yang buruk. Tapi memang ada beberapa di antara kita begitu, ulama-ulama kita yang memang ibadahnya itu sudah bukan level lagi minta hajat. Ibadah itu sudah jadi qurratu ainin. Bagi dia tuh saya nggak ada urusan dapat dunia. Saya nggak ada urusan takut neraka. Yang saya punya urusan tuh saya mau deket sama Allah. Gitu doang. Jadi mintanya tuh bukan bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa berangkat umroh, bisa sekolah ini. Mintanya biar deket doang sama Allah. Saya hamba, maka saya harus mendekat kepada Tuhan. Gitu. Itu memang orang level tertentu begitu. Tapi tidak berarti orang yang meminta hajat dunia dikatakan buruk. Enggak berarti. Justru itu bentuk ketundukan kita kepada Allah, ya hajat gitu. Cuman kan memang itu tadi ada level-level ibadah yang sudah tinggi di antara kaum muslim. Salah satu itu. Mereka beribadah tuh asasnya bukan hajat, tapi asasnya cinta. Begitu. Kenapa sih sholat duha? Rasul yang nyontohin sholat duha. Ya kenapa sholat duha? Saya cinta sama Rasul, ya saya nyontoh lah Rasul ngerjain pagi gitu. Jadi kagak ada diiming-imingnya biar dapat duit, enggak gitu. Dengan dapat cintanya Allah daripada dia cinta Rasul, lalu karena orang cinta, yang namanya kita cinta, apa yang dipengen sama yang kita cinta kan pasti dikasih gitu. Gitu. Jadi levelnya memang udah tinggi, tapi bukan berarti yang ini nih kagak baik. Itu kebaikan. Cuman lebih baik lagi ketika orang beribadah memang yang diharapkan tuh cintanya Allah, dekat dengan Allah. Maka kedekatan itu membuat dia menjadi tertutupi hajatnya. Gitu. Jadi kira-kira begitu. Mudah-mudahan cukup nih penjelasan. Maksudnya tidak boleh ada kesombongan di dalam diri. Lu ibadah minta mobil loh gitu. Nggak boleh, orang itu namanya sombong. Gitu. Itu kesombongan itu tidak diridhoi walaupun dari seorang ustadz, dari seorang lebih-lebih kalau ustadz kan gitu. Nggak, itu kesombongan merasa ibadahnya itu terbebas daripada hajat. Enggak. Jadi yang penting mah kita ibadah minta. Jangan minta mulu tapi ibadah minta. Begitu. Nanti lama-lama sampai pada level ternyata dunia cuman gini doang. Dulu tahajud malam-malam minta bisa beli mau rumah. Udah dapet rumah gitu doang, dunia rasanya kecil. Nggak ada lah di dunia, pokoknya biar deket aja. Gitu. Nanti sampai pada level itu, mudah-mudahan kita semua sampai pada level itu. Tapi minta kepada Allah dengan ibadah itu bukan keburukan. Maka jangan ada orang yang melihat rendah seperti itu. Gitu. Orang Nabi Muhammad juga nyontohin gitu. Nabi Muhammad menyontohkan. Jadi ketika ada orang yang ingin melakukan hajat kan diminta untuk beribadah dulu.
beribadah, kemudian dia minta kepada Allah. Oke, mudah-mudahan cukup. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Semoga cukup ya Cak Ayu. Selanjutnya ada pertanyaan di chat dari Mbak Vidya. Assalamualaikum Pak Ustadz dan semuanya. Tadi Pak Ustadz menyebutkan bahwa sholat fardu bisa dilakukan 2 kali. Apa itu ada ketentuannya kah? Seperti Pak Ustadz tadi sampaikan, karena ingin mengimami keluarga di rumah. Lalu kalau kita merasa sholat kita sebelumnya belum merasa sempurna ibadahnya, apa boleh dilakukan sholat lagi? Lalu bagaimana niatnya? Sebenarnya syarat namanya sholat mu'adah atau sholat i'adah, sholat ulangan untuk sholat fardu di waktunya. Syaratnya sebenarnya banyak. Nanti kita sampai ketemu pada bab itu. Cuman saya ringkes aja. Intinya syaratnya 2. Pertama, sholat yang pertama itu dilakukan dengan ketentuan yang sah. Artinya nggak ada cacatnya. Salah satu tidak ada cacat, sholatnya dikerjakan dengan wudhu sempurna pakai air. Jadi bukan pakai tayamum, bukan gitu, bukan pakai tayamum. Orang yang wudhu pertama, orang yang sholat pertamanya pakai tayamum nggak boleh mu'adah gitu. Yang dia kerjain tuh kudu nungguin air gitu, bukan sholat lagi. Jadi pertama, sholat yang pertama adalah sholatnya sah. Artinya sah itu rukunnya terpenuhi, walaupun ada kurang-kurang dikit, ya namanya sholat kan begitu, pasti ada kurangnya, kurang khusyunya. Intinya sholatnya sah. Yang kedua, sholat mu'adah itu wajib berjamaah, harus berjamaah. Jadi kalau dia ngulang sholat tanpa jamaah, ini yang kita sebut bid'ah nih, dia bikin syariat sendiri. Jadi sholat mu'adah itu syaratnya banyak, tapi intinya 2. Pertama, sholat yang pertama memang sholat yang sah secara rukun dan syarat. Yang kedua, sholat mu'adah harus dikerjakan berjamaah. Selesai sholat fardu lagi berzikir. Kemudian datang, ada orang masuk masjid, masuk musola. Mas, mau sholat ya? Saya temenin. Mau apa enggak? Gitu. Saya jadi imam atau mas jadi imam terserah. Yang penting biar dapat jamaah. Boleh begitu. Dan itu kan dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika perang, sholat dalam peperangan. Nabi Muhammad bikin 2 pasukan. Nabi Muhammad sholat pertama, sholat fardu. Terus setelah assalamualaikum, Nabi Muhammad jadi imam untuk pasukan yang kedua. Kan sholat yang kedua di waktunya, nggak mungkin fardu, karena fardu gugur dengan 1 kali ibadah. Maka sholat yang kedua ini hukumnya sunnah. Mu'adz bin Jabal sholat di Nabawi bareng Nabi. Ketika pulang ke rumahnya, di rumahnya tuh beliau punya langgar, punya musola. Murid-muridnya nungguin, beliau sholat lagi di di langgarnya, jadi imam gitu. Nabi Muhammad di Masjid Nabawi, ketika ada orang yang masuk masjid, Nabi Muhammad bilang ke sahabat-sahabat yang sedang berzikir, ama ahadukum yatasaddaq binafsi, siapa yang mau sedekah? Sedekah apa ya Rasul tuh? Ada orang masuk, temenin sholat berjamaah gitu. Jadi sholat mu'adah ini memang diproyeksikan untuk mengambil keutamaan jamaah. Makanya disyaratkan harus berjamaah gitu. Itu syaratnya. Jadi kan ada orang yang bingung. Dia mau sholat di masjid, di musola. Tapi istrinya minta berjamaah. Kan gitu. Istrinya diajak ke musola ogah, dia sholat di rumah nggak mau karena hawanya beda. Kan gitu. Bisa begitu. Sholat dulu di musola, di masjid berjamaah. Kemudian ya setelah itu pulang sholat lagi di rumah bersama keluarganya, bisa jadi imam, bisa jadi makmum. Ya kalau nggak ada laki ya dia harus jadi makmum gitu. Itu sholat mu'adah begitu. Mudah-mudahan cukup. Terima kasih Ustadz. Semoga insya Allah menjelaskan pertanyaan Mbak Vidya. Kalau ada yang mau nanya lagi silahkan raise hand atau chat. Kalau belum saya mau tanya, ada titipan pertanyaan. Ustadz, bagaimana misalkan di dalam lingkungan kerjaan kita itu misalkan dinner atau lunch gitu dengan klien-klien atau apa, terus di mejanya itu ada yang mengkonsumsi alkohol, wine atau sejenisnya, khamar, ada juga yang minum itu misalkan orang muslim juga gitu kita tahu. Apakah keberadaan kita di situ termasuk meridhoi kemungkaran dan apa hukumnya untuk orang yang di situ?
Agak bingung nih soal hajat orang soalnya. Jadi memang ada sabda Nabi Muhammad yang melarang kita duduk di dalam majelis yang mejanya itu ada minuman memabukkan begitu. Memang dilarang begitu. Tapi Ustadz, ini tuntutan kerjaan Ustadz begitu. Saya emang nggak minum. Saya lagi ketemu klien, emang kliennya emang bule nih. Minuman alkohol kan dia mah kayak es mambo kan gitu, udah rutinitas gitu. Maka bagi orang kayak ini dijelaskan tuh, itu juga sama penjelasan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Maka bagi orang seperti ini dia harus pertama dia harus punya kuasa untuk mencegah. Punya gak kekuasaan untuk mencegah? Syarat nanti ketemu klien tidak, nggak bisa Ustaz, saya bukan pejabat kantor, saya bukan orang petinggi begitu. Kalau nggak bisa begitu, ngomong ngobrol dengan si kepala kantor atau kliennya, bisa gak gitu. Ya bisa sih Ustaz, cuman kayaknya dia nggak peduli. Nah, kalau sampai memang sudah dilakukan, kuasa enggak punya, omongan pun tidak didengar, maka cukup membenci dalam hati. Jadi berkumpulnya di situ sekedar menunaikan kewajiban, dan hati itu harus punya kebencian terhadap kemaksiatan. Itu juga bukan soal khamr aja, semua kemaksiatan yang terjadi kita nggak punya kuasa, nggak punya nggak punya cara untuk mencegah, hati itu harus benci. Jadi hati itu jangan rela-rela aja ngeliat ada orang yang melecehkan sholat. Hati nggak boleh tenang aja ngeliat ada orang yang bilang Nabi Muhammad begini-gini, nggak boleh. Jadi setidaknya hatinya itu membenci gitu. Ya tentu kan kalau ada bisa diwakilkan kepada orang lain kan tentu itu lebih baik begitu. Tapi kita nggak mungkin, kita memang kerjanya di bidang yang sering bertemu dengan orang-orang seperti ini, maka hatinya harus membenci begitu. Wallahu taala, mudah-mudahan cukup. Ya, terima kasih Ustadz, syukron penjelasannya. Mbak Dita, silahkan, sudah raise hand, langsung aja. Oh ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, saya ada pertanyaan agak borongan nih. Nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Silahkan. Pertama, kalau lagi sholat nih, imamnya yang agak kecepatan gitu bacaan sholatnya. Udah melakukan gerakan selanjutnya, sedangkan makmum tuh belum selesai. Apa kita harus ngikutin gerakannya, kita bacaannya tuh belum selesai apa gimana? Kedua, ada yang bilang kalau misalnya bawa anak kecil ke masjid untuk sholat jamaah, itu anak kecil yang belum balik, itu apakah bisa memutuskan saf sholatnya orang dewasa atau tidak? Itu ya Pak Ustadz. Yang terakhir, ini pertanyaan titipan, kalau misalnya kita sebagai anak mau lihat orang tua yang ada orang tuanya yang nggak sholatnya masih bolong-bolong gitu, udah sampai misalnya capek gitu ngingetin, kalau misalnya anaknya udah nggak mau ngingetin lagi, gimana ya hukumnya Pak Ustadz? Nanti kita diminta pertanggungjawabannya gitu di akhirat, apa gimana? Tolong pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sholat imamnya kecepatan. Ada dua ya. Apakah kita makmum muafik, makmum yang ikut dari awal bersama imam, artinya takbiratul ihram imam kita ikut, atau kita makmum masbuk di rakaat yang kita baru masuk. Kalau kita adalah makmum muafik, makmum dari awal begitu ya. Jadi imam takbiratul ihram, kita udah ada di belakang takbiratul ihram, maka tidak boleh ruku kecuali sudah selesai baca. Ini baca Al-Fatihah ya, bukan baca surat lain. Al-Fatihah. Maka dia harus selesaikan bacaan surat Al-Fatihahnya. Kalau imamnya ruku, kemudian dia ikut ruku, padahal Fatihahnya belum selesai, dan dia adalah makmum muafik nih,
maka rokaat ini tidak terhitung karena ada rukun yang tidak terlaksana karena dia makmum muafik gitu. Tapi Ustaz, saya kalau terusin ketinggalan beberapa rukun, selama tidak ketinggalan 2 rukun, sholat masih aman. Ketinggalan 2 rukun tuh kita masih berdiri, imam udah sujud. Nah, itu 2 rukun tuh. Jadi ketika imam Allahu Akbar sujud, kita masih berdiri, batal sholatnya. Gitu. Berarti gimana dong Ustaz? Ya bacanya dipercepat. Kalau nggak sempat ikut ruku begitu, tapi rokaat ini kagak dihitung. Nanti ketika imam assalamualaikum assalamualaikum kita berdiri melengkapi rokaat yang tadi fatihahnya belum selesai. Ini kalau makmum muafiq, makmum yang dari awal. Kalau makmumnya makmum masbuk, kita datang imam udah baca Al-Fatihah setengah atau imam lagi baca surat setelah Al-Fatihah. Makmum masbuk ini cukup baca sebisa dia baca sampai imam ruku. Ketika imam ruku, makmum masbuk wajib ikut ruku. Kalau mau dapat ruku, wajib ikut ruku. Jadi imam ruku ikut ruku. Belum beres ruku apa-apa nggak beres karena makmum masbuk bacaannya digantung ditanggung oleh imam. Makmum masbuk gitu ya. Untuk rokaat di mana dia baru masuk. Tapi ketika rokaat yang kedua selanjutnya, dia kan udah nggak masbuk lagi karena udah diikut dari awal. Maka hukumnya sama seperti muafik. Kalau dia nggak baca Al-Fatihah, maka dia nggak dapat itu rokaat. Begitu. Ini mudah-mudahan paham sama nih. Beda antara makmum muafik dengan makmum masbuk. Kemudian yang kedua soal, saya lupa itu yang kedua soal apa tuh? Hukum anak kecil yang belum balik apakah memutus soft sholat? Hukum anak kecil yang belum balik apakah memutus soft atau tidak? Saya belum dapat bahasan soal anak kecil ini memutus atau tidak memutus soft gitu ya. Tapi kalaupun memang katakanlah softnya terputus. Soft terputus dalam sholat berjamaah tidak membatalkan sholat, juga tidak membatalkan kualitas sholat, tapi memang kualitas berjamaahnya berkurang. Tapi sholatnya nggak ada masalah. Kalau kita katakan anak kecil ini memutuskan soft. Karena ketersambungan soft itu bukan syarat berjamaah. Selama dia masih dalam satu ruangan masjid gitu. Beda cerita kalau itu bukan masjid. Nah, harus ada ketersambungan soft gitu. Dan ketersambungannya pun putusnya pun maksimal itu tidak boleh lebih dari 230 hasta. Bukan 230 hasta. 300 hasta. 300 hasta itu kira-kira 150 sekian meter gitu. Jadi pada intinya apakah memutuskan atau tidak memutuskan, anak kecil saya belum dapat penjelasan soal itu, tapi terputusnya soft dalam berjamaah tidak berpengaruh apa-apa terhadap keabsahan sholat. Imam sah sholat, makmum sah sholatnya juga. Begitu. Bahkan ketika kita sholat nih, imamnya di depan. Soft yang terisi 1, 2, 3, 4. Ada 5 soft. Kita baru masuk masjid. Baru masuk pintu masjid, cuman kita khawatir nih kalau kita ke depan nanti anak nggak ada yang megangin. Ya udahlah di belakang aja lah sholat berjamaah. Imamnya di depan, sama jemaah cuma 5 soft yang rapat. Kita jauh. Kayak sholat Istiqlal. Lu pernah kan ke Istiqlal? Jadi imam di depan sama pintu masuk kan jauh banget. Boleh nggak? Boleh, sah sholat selama masih di dalam ruangan masjid yang sama. Gitu. Beda cerita kalau kita beda di ruangan, ini masjid, kita di rumah samping masjid. Nah itu nggak boleh gitu. Tapi kalau di dalam ruangan masjid yang sama, terputusnya soft tidak menjadi masalah. Iya betul kualitas berjamaahnya berkurang. Mungkin juga berpengaruh kepada pahala, tapi tidak membatalkan sholat berjamaahnya. Kemudian yang ketiga, soal orang tua. Iya. Ini ya perlu kebijaksanaan begitu. Jadi ngajaknya tuh jangan sporadis.
saya punya pengalaman soal itu. Jadi ngajaknya jangan sporadis. Ya ngajak sebagai pengguguran kewajiban. Ketika sudah ngajak, gugur kewajiban kita. Nanti di waktu yang lain ajak lagi gitu. Dan ngajaknya tuh jangan sporadis tuh dalam arti keras gitu ya. Orang tua di kamar mandi sampai ditungguin. Pokoknya habis kamar mandi langsung ke masjid. Itu terlalu keras. Yang penting kita mengajak dengan lembut karena bagaimanapun mereka adalah orang tua kita begitu. Dan apa istilahnya ridho Allah tuh ada pada ridho mereka. Jadi ngajaknya itu ya bertahap. Artinya udah aneh aja Ustaz. Ya enggak, nanti minggu depan diajak lagi. Jadi dikasih apa istilahnya waktu tenggang. Nih 3 hari, ntar habis 3 hari ngajak lagi. Sebagaimana mendakwakan untuk mengajak orang-orang sholat. Kan gitu. Ketika dulu ada orang yang kagak sholat dilaporin ke hakim kan ngajaknya 3 hari. Sampai 3 hari baru kemudian divonis tuh gitu. Cuman karena ini orang tua nggak ada pengadilan syariat, ya habis 3 hari ajak lagi gitu. Terus ajak lagi sampai akhirnya insya Allah luluh. Dan kita harus berkeyakinan bahwa hidayah itu Allah yang ngasih, bukan di tangan kita. Beberapa orang menganggap hidayah itu ada di tangan kita. Ketika orang yang diajak nggak mau, dia kecewa. Nggak usah kecewa, nyantai aja. Emang hidayahnya Allah, kita cuma ngasih jalan. Ketika kita sudah ngajak, tetap nggak sholat, insya Allah tidak ada dosa. Karena kita sudah mengerjakan kewajiban. Nanti di waktu yang lain kita ajak lagi, begitu. Gitu sampai ya insya Allah nanti ketemu momen di mana mereka kembali, entah karena dia umroh, entah karena ada yang meninggal di antara keluarganya, entah karena kehilangan, jadi macam-macam. Jangan apa istilahnya, beberapa musibah yang terjadi itu terlihat buruk tapi punya efek yang baik dalam keadaan tertentu. Salah satunya itu orang tuanya, kakek kita orang tuanya meninggal, akhirnya dia merasa punya andil untuk bisa menyelamatkan orang tua, maka dia sholat, kan begitu. Atau punya anak yang dia sayang kemudian dia meninggal. Jadi memang ini jangan dikerasin kayak kita ngajar anak TPA. jadi terus kita ajak begitu. Apa kendalanya? Mungkin dulu nggak punya kain kali, kita pindah kain. Dulu nggak punya sarung, kita pindah sarung. Dulu nggak punya buku sholat, kita beli indah begitu. Jadi insya Allah upaya kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu ya, mudah-mudahan cukup. Ya Pak Ustadz, terima kasih. Berarti tugas kita menyampaikan aja ya Ustadz. Jadi kalau emang belum, nggak boleh sewot, apalagi galak orang tua ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, ketinggalan. Tadi ada pertanyaan, tapi berarti anak itu tidak bertanggung jawab dan tidak berdosa, nggak menanggung dosanya kalau udah kita kasih tahu orang tuanya masih belum, juga nggak bertanggung jawab ya? Iya, kalau sudah ada kewajiban sudah dilaksanakan begitu, katakanlah udah dikasih tahu nih, kemudian orang tuanya meninggal atau si dianya meninggal, ya kewajibannya dilaksanakan, maka nggak ada dosa, gitu, nggak ada tanggungan. Kalau dibalik Ustadz, misalkan orang tuanya nih yang nyuruh anaknya, sampai kapan sih harus ngingetin terus walaupun anaknya udah nikah, anaknya udah punya anak lagi, itu kewajiban orang tua untuk ngasih nasihat itu sampai kapan tentang wajibnya sholat? Sampai dia sudah rosyid, tahu gak rosyid? Enggak. Rosyid itu cakap. Sebenarnya rosyid itu nama lain daripada mukallaf, tapi beberapa ulama menaikkan level rosyid itu di atas mukallaf. Ada orang yang mukallaf, ini udah mukallaf, udah balik begitu, tapi belum cukup untuk mengatur kehidupan dirinya sendiri, belum rosyid. Nah itu masih di atas, di bawah tanggungan orang tuanya. Orang tuanya wajib tuh. Jadi orang tua itu wajib nyuruh dari umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu wajib nyuruh make ngancem. Ma'at tahdid. Ikut sholat ya. Ntar kalau nggak sholat, papa nggak kasih uang jajan gitu.
Itu 7 tahun terjadi begitu sampai umur 10 tahun. 9 tahun. 9 tahun itu suruhnya sekalian pukulan kalau dia tidak tidak menuruti begitu. Karena sudah balik nih. Ketika sudah balik, sudah rasyid begitu, ketika sudah sampai pada level rasyid, mengerti bahwa muslim itu wajib, maka orang tua sudah berlepas daripada kewajiban memberikan nasihat. Akan tetapi kewajiban itu sebenarnya sudah ada sejak umur 7 tahun. Jadi 7 tahun itu kewajiban orang tua kepada anak bukan cuma nyuruh sholat, tapi mengajarkan hukum syariat yang sifatnya fardu ain. Sholat, puasa, nutup aurat, kemudian mengesahkan Allah, memuliakan Nabi Muhammad. Jadi rukun iman, ibaratnya rukun iman, rukun Islam itu diajarin, wajib. Kalau si orang tua bukan orang berilmu, nggak mampu ngajarin syariat Islam yang hukumnya fardu ain, maka dia wajib nyari orang untuk mengajarkan kepadanya. Hukumnya wajib. Gitu. Kalau ternyata orang yang diminta ngajarin minta bayaran, wajib bayar. Kalau si orang tua nggak punya duit, maka orang tua perempuan, ibunya. Kalau ibunya juga nggak punya duit, maka kakeknya. Kakeknya nggak punya duit, neneknya. Kalau juga nggak punya duit, pamannya. Kalau orang-orang ahli waris ini nggak punya duit, yang memang akan mewarisi nggak punya duit untuk, maka minta kepada orang-orang muslim ngambil di Baitul Mal. Gitu. Maka kita ini orang-orang kaya sekeliling ini punya kewajiban ngasih duit kepada keluarga miskin untuk dia bisa mengajarkan anaknya syariat Islam dari umur 7 tahun. Ketika sudah 7 tahun diajarkan, perintah sholat, make tahdid, make ancaman. Supaya nanti umur 9 tahun sudah terbiasa. Ketika 9 tahun umur balik, orang udah terbiasa. Sholat udah terbiasa, puasa udah terbiasa. Dan seterusnya udah ngerti, udah harus nutup aurat. Iman sama Allah, Allah itu Tuhan satu-satunya, nggak boleh disamain sama makhluk. Nabi Muhammad itu Nabi, nggak boleh dijelek-jelekin, dan seterusnya. Gitu. Sampai akhirnya dia rasyid. Ketika dia rasyid, dia bisa setidaknya mengatur kehidupan dia sendiri. Ya kan, kayak umur anak SMP itu kan udah mulai ngerti. Maka ketika dia nggak sholat, ya orang tua kan udah ngasih tahu kemarin udah ngasih tahu kewajiban sholat, dia kagak sholat, udah beres kewajiban, gitu, beres kewajibannya. Kira-kira seperti itu. Siap Ustadz, terima kasih. Ada lagi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup kajian hari Rabu malam ini. Kalau nggak ada, saya nitip lagi nih. Ini dari saya sih, kemarin sempat penasaran. Di Instagram timeline kita tuh sempat ramai yang polisi itu pada sujud pas tragedi Kanjuruhan itu, Ustaz. Hukumnya sujud seperti itu apa sih, Ustaz? Sujud itu kan dalam syariat cuman ada 3 sujud yang sifatnya ibadah. Sujud di dalam sholat, sujud di luar sholat maksud saya. Sujud di luar sholat yang ibadah itu hanya 3. Pertama, sujud tilawah. Yang kedua, sujud syukur. Yang ketiga, sujud sahwi. Sujud sahwi, sebagian ulama di luar sholat setelah assalamualaikum. Ada 3 nih. Dan sujud ini karena dia adalah porsi terbesar di dalam sholat. Buktinya setiap rakaat sujud 2 kali. Berdiri cuma sekali itu. Sujud 2. Karena sujud adalah porsi terbesar di dalam sholat, maka tempat sholat pun disebutnya masjid. Tempat sujud. Padahal bukan cuma sujud, ada berdirinya, ada i'tidalnya begitu. Nah, karena ini porsi terbesar di dalam sholat, maka sujud di luar sholat itu ngikutin syaratnya syarat sholat. Apa syarat sholat? Ya tentu tidak boleh dia sujud selain kepada Allah. Sujudnya ngadap kiblat, dia suci daripada hadas kecil, hadas besar, bersih dari najis, dan nutup aurat. Gitu. Itu syarat sujud di luar sholat. Karena dia adalah porsi terbesar daripada sholat, maka dalam sujud harus memenuhi syarat-syarat sholat. Walaupun dia di luar sholat. Harus sujud hanya memang kepada
kepada Allah. Kalau apa yang dilakukan itu sujud untuk minta maaf, saya nggak tahu. Saya nggak tahu tuh menghukumnya gimana gitu. Kalau dia menganggap bahwa ini ibadah, itu jelas kesyirikan. Kalau dia menganggap ini bagian daripada ibadah, kesyirikan. Karena tidak ada syariat sujud selain 3 yang tadi. Tapi kalau dia anggap sujud ini hanya bentuk perendahan diri, begitu, kepada manusia, ya sekurang-kurangnya makruh kalau kita nggak mau bilang haram, begitu. Sama sebagaimana seperti orang yang dulu kita permasalahkan soal nunjuk ini nih, apa sih? Kayak orang Jepang. Nah, ya kan begitu. Iya. Nah, kalau dia niatnya sebagai ibadah kan tentu musyrik karena tidak boleh ruku kecuali kepada Allah. Tapi kalau niatnya sebagai bentuk penghormatan, mengikuti tradisi bukan sebagai bentuk ritual ibadah, kan sekurang-kurangnya ulama bilangnya makruh atau yang lainnya mubah begitu karena bukan bagian daripada ibadah. Tidak dianggap sebagai sujud juga sama. Jika orang itu menganggap ini ibadah, itu musyrik itu ya sekurang-kurangnya haram makruh lah. Gitu. Tapi kalau dia anggap ini bukan ibadah, ya tidak dianjurkan oleh ulama memang walaupun masih diperdebatkan hukumnya tentang apakah boleh atau tidak begitu. Begitu Mas. Ya, Andi, Ustaz. mudah-mudahan cukup. Alhamdulillah cukup. Sebagaimana cukup juga kajian kita untuk malam ini. 1 jam lewat sedikit, padat materinya, tanya jawabnya juga. Teman-teman yang mau nanya juga boleh, bisa DM kita di Instagram @fityahamasa. Kalau mau banyak ilmu tambahan tentang fikih juga ada di YouTube-nya Ustadz Ahmad Zarkasi. Banyak banget. Nggak kelar-kelar itu nonton dari warisan, nikah, segala macam banyak banget. Ustadz, apa Ustadz alamat apa-nya akun YouTube-nya Ustadz? youtube.com/Ahmad Zarkasi. Ahmad Zarkasi, oke. Siap Ustadz, terima kasih atas ilmunya. Sebelum kita tutup, mohon doanya dipimpin dari Ustadz Ahmad Zarkasi untuk kita semua. Kita baca surat Al-Fatihah teman-teman yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan semua hajat kita dunia akhirat dikabul oleh Allah. Yang sakit disembuhkan, yang kurang dicukupkan, yang kesusahan diberikan jalan keluar oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima kasih banyak. Syukur. Ya, saya mohon pamit ya Mas Hendy dan teman-teman. Ya, Ustadz.